مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu bukanlah dilihat dari pangkat yang ia miliki. Kalaulah kemuliaan itu dilihat dari pangkat yang ia miliki, maka Fir'aunlah yang lebih mulia daripada Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aun adalah seorang raja, sedangkan Nabi Musa adalah rakyat biasa. Kemuliaan pula bukanlah dilihat dari harta yang ia miliki. Kalaulah kemuliaan dilihat dari harta yang ia miliki, maka Qarunlah yang lebih mulia daripada Nabi Isa. Kenapa? Karena Qarun memiliki harta yang begitu banyak, sedangkan Nabi Isa hanyalah rakyat yang sangat sederhana. Kemuliaan pula bukanlah dilihat dari paras wajah yang ia miliki. Kalaulah kemuliaan dilihat dari paras wajah yang ia miliki, maka Abu Lahablah yang lebih mulia daripada Sayyidina Bilal. Kenapa? Karena Abu Lahab memiliki paras wajah yang begitu tampan, sedangkan Sayyidina Bilal tidak. Hadirin melakukan Allah SWT, ukuran kemuliaan bukanlah dilihat dari itu semua, tapi ukuran kemuliaan itu dilihat dari seberapa tinggi takwa kita kepada Allah SWT. Semakin tinggi takwa kita kepada Allah SWT, maka akan semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah SWT. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita akan mendapatkan. Maka ada sebuah kisah keberuntungan seseorang pemuda, asbab ketakwaannya. Suatu hari ada seorang pemuda yang berjalan di tepi sungai. Di tengah-tengah perjalanan, pemuda ini menemukan sebuah kapal yang mengalir di tepi sungai. Karena pemuda ini lapar, maka dia ambil kapal itu, dia makan. Di tengah-tengah makan, pemuda itu tersadar, ternyata yang ia makan ini adalah buah subhat, buah yang belum jelas dari mana asalnya. Maka pemuda ini mencari di mana asal buah ini. Akhirnya dia menemukan pohon yang ketika dicocokkan dengan buahnya ternyata sama. Maka dia bertemu dengan kakek-kakek lalu berkata, Kek, minta maaf kek, Maka kakeknya berkata, kamu siapa? Perasaan tidak ada masalah di antara kita. Kakeknya itu menjelaskan bahwasanya dia menemukan memakan buah apel yang terjatuh di sungai. Maka kakek itu terkagum. Kenapa? Karena masih ada pemuda yang memikirkan barang-barang subhat, barang-barang yang belum jelas. Maka kakek itu berkata, ya, kamu saya maafkan dengan satu syarat. Kamu harus menikahi putri saya. Yang mana putri saya ini buta, putri saya ini bisu, putri saya ini tuli, dan putri saya ini kakinya cacat. Tapi karena pemuda ini takwanya mengalahkan nafsunya, maka pemuda ini berkata, nggih, saya siap asalkan kakek mau memaafkan saya. Maka diantarlah pemuda ini bersama kakek ke rumahnya kakeknya. Akhirnya sampai di rumah kakek. Monggo, itu kamar anak saya. Cekrek, nih, subhanallah, maka pemuda ini kaget. Lalu datang ke kakeknya, kek, di dalam tidak ada putri kakek, adanya hanya seorang putri yang cantik sekali. Maka kakeknya berkata, itulah putri saya. Putri saya memang matanya buta, tapi buta untuk melihat yang bukan mahram. Putri saya memang telinganya tuli, tapi tuli untuk mendengarkan perkara yang sia-sia, musik, seperti lain-lainnya.
Putri saya memang mulutnya bisu, tapi bisu untuk mengunjing orang, gosip. Putri saya memang kakinya cacat, tapi cacat melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Maka nikahilah dia. Ya, menikah muda dengan putri kakak tersebut. Lahirlah sebuah anak yang namanya Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang sering kita kenal Imam Syafi'i. Sekarang kita lihat kan asbab barokahnya, beliau pun menjadi satu mazhab yang sering kita kenal, bahkan jadikan mazhab di pondok kita. Maka faedah dari kisah ini yang bisa kita ambil, bagaimana kita hadirkan takwa kita dimanapun dan kapanpun. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak marah orang itu meninggal tidak membawa harta. Allah tidak marah orang itu meninggal tidak membawa mobil, tidak membawa kendaraannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan marah bila mana orang ini meninggal tidak membawa iman. Maka marilah sejenak kita merenung. Bagaimana kondisi iman kita saat ini? Jangan sampai iman ini kita abaikan hadirin. Karena iman ini adalah perkara yang sangat mahal. Bahkan sampai tingginya nilai iman ini, sampai-sampai ada yang senantiasa berusaha selama 24 jam dalam sehari untuk mencuri iman kita. Siapa ya? Ialah setan laknatullah. Maka iman ini diumpamakan bagaikan sebuah rumah. Ada rumah orang miskin, rumahnya kurang bagus, dan di dalamnya pun tidak terdapat apa-apa. Lalu ada rumah seorang raja, rumahnya megah, di setiap sudut terdapat penjaga, dan di dalamnya pun terdapat harta yang berlimpah. Lalu yang ketiga ada rumah orang sederhana, rumahnya bagus, di dalamnya pun terdapat harta walaupun tidak sebanyak raja, tapi tidak ada penjaga. Maka ketika pencuri datang, manakah yang dia akan curi? Rumah orang miskin? Ataukah rumah seorang raja? Atau mungkin rumah orang sederhana? Maka rumah orang miskin ini diumpamakan bagaikan orang kafir. Di dalam diri orang kafir tidak terdapat iman. Maka ketika setan ingin mencuri imannya, memang sudah tidak ada imannya. Lalu rumah seorang raja ini diumpamakan bagaikan para ulama dan orang-orang soleh. Di dalam diri orang-orang soleh terdapat iman yang begitu besar, sehingga tidak mudah untuk dicuri, karena telah terjaga iman mereka. Lalu yang ketiga, rumah orang sederhana. Inilah diri kita hadirin. Di dalam diri kita terdapat iman, tapi tidak ada penjaga. Maka mudah bagi setan untuk mencuri iman kita. Maka kita jaga betul iman kita ya. Kita hidup di dunia ini sudah berpuluh tahun. Lalu apakah kita meninggal dalam keadaan iman kita yang seperti ini hadirin? Maka kita jaga betul iman kita ini. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kalimat la ilaha illallah ini sudah menancap dalam hati kita, maka la takhafu wa la tahzanu. Tidak ada kekhawatiran dan kesedihan dalam diri kita. Kenapa? Karena yang ada hanya yakin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini harapan kita, permohonan-permohonan kita tidak sesuai dalam kenyataan? Karena selama ini pula kita masih menaruh harapan kepada makhluk, bukan kepada yang menciptakan makhluk. Maka perlu kita sadari hadirin,
bahwa apabila kita ini menaruh harapan kepada makhluk, maka yang terjadi hanya kekecewaan saja. Para ulama mengatakan, ingat Allah itu obat, ingat makhluk itu penyakit. Jadi walaupun sekecil apapun masalah yang menimpa pada kita, kalau kita ingatnya kepada makhluk, ya nggak akan selesai-selesai. Tapi walaupun sebesar apapun masalah yang datang pada kita, kalau kita taruh semua harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun awalnya pahit, yakinlah suatu saat pasti akan indah pada waktunya. Karena yang menciptakan masalah itu Allah, dan yang menyelesaikan masalah Allah. La ilaha illallah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman ini sudah mantap, apakah sudah cukup? Belum. Masih ada satu perkara lagi yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yaitu amal. Karena iman tanpa amal bagaikan mobil tanpa pengemudi. Pripun ibu Pak? Gimana? Gitu. Ya percuma nggak jalan-jalan. Begitu juga dengan iman dan amal. Kita sudah yakin nih bahwasanya laki-laki sholat berjamaah 5 waktu di masjid sangat penting. Tapi kok nggak diamalin? Ya percuma saja hadirin. Hadirin menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang disebut amal ini apa? Amal ini artinya perbuatan. Lalu apa yang harus kita kerjakan di dunia ini hadirin? Jawabannya ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi tugas kita hidup di dunia ini hadirin untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah. Apa itu hamba? Hamba itu adalah seseorang yang ia tidak merasa memiliki apa-apa, baik hartanya, pekerjaannya, jabatannya, anak istrinya, bahkan dirinya sendiri pun ia tidak merasa memiliki. Ia merasa semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan seluruh apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipi kepada kita dengan sebaik-baik mungkin dan sehati-hati mungkin. Kenapa harus hati-hati? Karena sekarang kita ini hidup di akhir zaman hadirin. Zaman yang semakin hari semakin sulit. Manusia semakin hari semakin jauh dari agama, baik dari kalangan tua maupun muda, baik dari kota maupun desa. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan hadirin. Maka kita jaga betul hadirin semua yang Allah titip kepada kita. Karena orang yang beruntung itu bukan orang yang panjang umurnya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak penggemarnya, tapi orang yang beruntung itu orang yang ya Allah berikan panjang umurnya, Allah ia gunakan untuk mencari bekal akhirat hadirin. Allah berikan dia harta, ia gunakan untuk bekal akhirat. Itulah orang yang beruntung hadirin. Apalagi santri hadirin. Karena perlu kita ketahui di akhirat nanti Allah SWT tidak mencari orang-orang yang berhasil atas gelar sarjananya, yang berhasil atas gelar bisnisnya. Karena itu semua tak lagi berlaku. Lalu siapa yang Allah cari? Yang Allah cari adalah para pemuda-pemudi yang menghabiskan masa mudanya untuk mencari bekal akhirat. Dikala teman-temannya sibuk pacaran, justru mereka di sana sibuk dalam pengajian. Di saat teman-temannya sibuk menghafalkan lagu percintaan, justru di sana mereka menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di saat teman-temannya sibuk maksiat, justru mereka sibuk memikirkan bagaimana umat selamat dunia akhirat. Walaupun di dunia tidak banyak yang menyukai, tapi kehadiran yang sudah dinanti para bidadari.
Syekh Abu Nawas mengarang sebuah syair. Ilahi lastunil firdausi a'la wala ala naril jahim fahabni taubatan waghfir dunubi fa-innaka ghafirud dambil adimi. Wahai Tuhanku, sungguh aku tak pantas masuk surgamu, tapi aku juga tak sanggup masuk nerakamu. Maka ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita untuk bertobat. Saatnya kita untuk tinggalkan maksiat dan saatnya kita untuk menjadi hamba yang taat. Insyaallah hadirin. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya masih belajar. Yang mendengarkan baik, yang berbicara baik, yang lebih baik lagi, yang mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah hadirin. Sempurna majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.